adalah konferensi pers yang tengah berlangsung di lantai 2 gedung otoritas bandara yang akan disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Perhubungan. Siang ini Bapak Pelaksana Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yaitu Bapak Joko Mulyatmojo, akan menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan lost contact-nya pesawat Air Asia dengan penerbangan QZ 851 yang dideklarasikan lost contact sejak pukul 07.55. Didampingi Pak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yaitu Bapak Musafat Ismail, kemudian Bapak Nasir, dan dari Air Asia Pak Kapten Imron Serika. Saya kira waktu dan tempat kami ada dari Direktur Utama Airnav. Saya kira waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita semua, teman-teman media. Kami sampaikan bahwa tadi pagi pesawat Indonesia Air Asia QZ 8501 tujuan dengan pesawatnya Airbus 320 rute Surabaya Singapura kehilangan kontak dengan tower dengan ATC kita di Indonesia. Secara kronologis dapat saya sampaikan bahwa pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 05.36 menuju Singapura. Pesawat terbang dengan ketinggian 32.000 kaki atau flight level 320. Pesawat mengikuti jalur penerbangan M635. Pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 6.12 menit pada ketinggian plat level 320 pada frekuensi 125,7 MHz. Pada saat kontak, ATC Radar Jakarta mengidentifikasi pesawat pada layar radar, jadi tidak ada masalah. Pada saat kontak, pesawat menyatakan menghindari awan ke arah kiri dari M635 dan meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki atau flight level 380. Pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di layar radar. Pukul 6.17 menit, pesawat hanya tampak sinyal ADS-B. Jadi di radar kita ini, radar display kita ini, selain data radar, juga ada data dari ADS-B. Pada saat itu, pesawat sekaligus hilang kontak dengan ATC. Jadi dapat diasumsikan pukul 6.17 menit kita kehilangan kontak. Pukul 6.18 WIB target hilang dari radar hanya tampak flight plan track saja. Jadi di radar itu flight plan itu rencana mau terbang kemana, lewat jalur mana itu ada, kemudian realisasinya juga ada. Nah sekarang yang realisasinya tadi hilang, yang sisa tinggal flight plan tracknya saja. Tindakan yang dilakukan oleh ATC sesuai dengan prosedur, maka ATC menyatakan inserva, yaitu tahap awal pesawat hilang kontak itu pada pukul 7.08 WIB. Ini sekitar 50 menit setelah dicoba dicari. Kemudian 20 menit kemudian kita nyatakan alerva, tahap lanjutan pesawat yang hilang kontak tadi pada pukul 7.28, dan kemudian diikuti pada jam 7.55 WIB pernyataan distress VA, pernyataan pesawat hilang. Pada pernyataan inserva dan seterusnya, Basarnas telah terinformasikan.
pesawat yang hilang kontak tadi tujuan Surabaya Singapura, penerbangan rute Surabaya Singapura, mengangkut penumpang sebanyak 155 orang penumpang yang terdiri dari dewasa 138 orang, anak-anak 16 orang, dan infan atau bayi 1 orang. Selain 155 penumpang tadi, pesawat diawaki oleh 2 pilot, 4 orang cabin crew. Ya. Pilot in command adalah Kapten Irianto, sedangkan co-pilot atau first officer adalah Remy Emmanuel Fraser. Itulah adalah data-data yang dapat disampaikan sampai saat ini. Kemudian kegiatan posko di kita setelah kehilangan kontak, ya kita semua kumpul di crisis center sesuai dengan SOP yang ada. Kebetulan di sini karena ini keberangkatannya ada di Bandara Udara Juanda Surabaya, maka di Juanda Surabaya juga ada posko. Di sini karena senternya di Jakarta yang memonitor, maka di Jakarta kita set up juga krisis center. Kemudian krisis center dipimpin oleh PLT Dirjen Perhubungan Udara. Berikutnya hal-hal yang telah dilakukan. Jadi teman-teman Basarnas juga sudah mulai bergerak. Kemudian tadi pagi juga sudah diinstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mengirim kapal dari KPLP dan navigasi. Kemudian sebentar lagi akan berangkat pesawat dari Balai Kalibrasi Penerbangan untuk melakukan surveillance atau memantau kalau ada ada tanda-tanda di sekitar pesawat dinyatakan hilang kontak. Posisi terakhir hilang kontak adalah di antara Tanjung Pandan dan Pontianak. Kira di antara Tanjung Pandan dan Pontianak. Jadi kalau arah dari arah Tanjung Pandan itu ke arah timur selatan, sedikit ke arah selatan, sejarak kurang lebih 100 nautical mile. Jadi posisi saat ini kita masih belum tahu, selain bahwa pada pagi tadi jam 6.17 menit kita hilang kontak. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan hilang kontak ini tidak berlanjut ke yang lainnya. Mudah-mudahan ada di tempat lain dan sebagainya. Karena kita masih belum tahu posisi. Data yang biasanya diketahui kalau ada pesawat mengalami kecelakaan itu di Basarnas ada namanya ELT. Itu saat ini belum terdeteksi. Jadi kita belum bisa berasumsi apa-apa. Asumsi kita baru sampai pada tahap pesawat hilang kontak pada jam 6.17 menit. Saya kira itu teman-teman media yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada perkembangan lebih lanjut, kita akan komunikasikan kepada teman-teman. Data yang kita bacakan ini nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman dalam bentuk press release. Saya kira itu. Kemudian ini informasi-informasi yang bisa dihubungin kalau memang diperlukan. Di Surabaya ada krisis center, nomornya 031 869 0945. Kemudian kontak center untuk Jakarta di 021 559 12648.
Ini adalah yang dari kantor instansi pemerintah. Kemudian ada emergency call center-nya Indonesia Air Asia yang berada di sebelah barat bandara. Nomor teleponnya adalah 021 2927 0811. Jadi saya ulang, untuk call center Surabaya 031 869 0945. Kontak center Jakarta 5591 2648. Emergency call center untuk Indonesia Air Asia di Jakarta ini adalah 021 2927 0811. Itu yang bisa disampaikan. Sekarang bisa disebut. Kalau untuk media ini Pak, Ya, untuk media, teman-teman media, supaya tidak mengganggu komunikasi keluarga, ya, dengan Indonesia Air Asia, maka direkomendasikan teman-teman menghubungi Indonesia Air Asia di 2927 021 maksud saya ya, 2927 0831. Itu khusus untuk media. Di sana media akan dilayani dengan baik. 31 itu khusus untuk media. Di sana media akan dilayani dengan baik. Saya kira itu teman-teman media. Terima kasih. Ada yang ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Satu. Dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Apakah ada komunikasi terakhir? Tanya jawab. Jadi kontak kita terakhir antara pemandu lalu lintas udara di sini, ATC dengan pilot, terjadi pada jam 6.12 menit ketika pilot minta bergeser ke sebelah kiri dan minta naik ke ketinggian 38.000 kaki. Sesudah itu kita tinggal monitor saja. Berarti artinya kondisi cuaca ataupun pesawat itu dengan kondisi yang baik. Pesawat jelas baik. Cuaca di sana memang sedang tidak baik. Kenapa pilot minta left track ke sebelah kiri? Itu untuk menghindari awan. Ya. Jadi posisinya memang data cuaca di daerah itu sedang tidak bagus. Oke, baik. Gitu ya. Pertanyaan kedua. Silakan berdiri, Mas. Dan apa indikasi ada pesawat sebenarnya di mana? Benar atau enggak sejauh ini bagaimana tindakan pencarian yang dilakukan koordinasi dengan Basarnas? Ya, jadi begini. Kalau ada kondisi seperti itu, semua informasi mohon disampaikan kepada teman-teman di Basarnas maupun di kami. Kalau teman-teman dari TNI AU memang benar mempunyai informasi, sangat diharapkan dapat disampaikan kepada teman-teman di Basarnas supaya bisa dilakukan koordinasi penyelamatan, baik pencarian maupun penyelamatan. Ya, jadi saya belum tahu, baru dengar dari Anda, tapi kembali lagi tolong sumbernya diberitahu saja, mohon dapat dikomunikasikan kepada teman-teman di Basarnas. Kalau untuk kotak hitamnya masih nyala tuh. Netboxnya masih nyala tuh.
Black box. Ya kalau pesawat itu masih terbang, black box otomatis berfungsi. Tetapi kan kita tahunya kan nanti kalau misalnya ditemukan black boxnya bisa dibaca. Gitu. Ya. Tapi jangan berasumsi, kami tidak berani berasumsi kondisi selain bahwa kita lost contact, gitu ya. Kalau kita berbicara bahan bakar, maka saat ini diperkirakan bahan bakar tersebut kalau dia masih terbang terus, habis. Pasti sudah habis. Karena bahan bakar diisi untuk penerbangan kurang lebih 4 jam 30 menit, sedangkan posisi lost contact itu sudah kurang lebih 1 jam terbang. Jadi 3 jam sejak kejadian hilangnya kontak tadi jam 17 menit tadi, berarti kan sisanya kan sudah habis, gitu ya. Ada lagi? Silakan yang belakang. Ada yang bertanya Pak dari RBK. Pak, itu ada informasi nggak sih Pak bahwasannya si Garcia ini ada kontak dengan pesawat yang besarnya gitu Pak? Saya nggak informasi si Garcia ini kontak dengan pesawat yang besarnya, katanya mereka bisa saling komunikasi dengan pesawat yang dekatnya gitu Pak. Belum ada ya? Belum ada. Kita belum mendapatkan laporan. Kita sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman pilot yang sedang terbang di sekitar kejadian hilangnya kontak tersebut, tapi belum mendapatkan konfirmasi. Memang benar mereka bisa komunikasi, tetapi kita sampai sekarang belum dapatkan konfirmasi data atau informasi dari teman-teman penerbang di sekitar lokasi hilangnya kontak tadi. Saya kira gitu ya. Oke. Sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.